Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Jumpa lagi dengan saya di channel Follow Borussia TV. Kali ini kita akan membahas 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Allah Tritunggal, kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, singkapkan kebenaran bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan bagi kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, budaya makan bersama di dalam kebiasaan Yahudi kuno itu adalah sesuatu yang sudah menjadi biasa dalam kehidupan mereka. Apakah itu ketika Paskah, ya, artinya setelah mereka melewati masa sulit di Mesir, yaitu Tuhan melewati setiap rumah orang-orang Israel yang tinggal di Mesir ketika Tuhan memberikan tulah, yaitu kematian anak sulung di Mesir, maka mereka merayakan itu sebagai ucapan syukur. Maupun kebiasaan juga sebelum orang-orang Israel ini berkembang di tanah Kanaan. Misalnya kita melihat di dalam apa yang dilakukan oleh Melkisedek, misalnya di dalam Kejadian ya, pasal 14 ayat 18. Di situ jelasnya, sekali lagi Kejadian pasal 14 ayat 18, di situ jelas bahwa Melkisedek menyajikan roti dan anggur. Ya. Jadi budaya makan bersama ini dengan roti dan anggur, baik itu di dalam mereka merayakan Paskah maupun juga budaya yang sudah ada di tanah Kanaan jauh sebelumnya, ada indikasi bahwa makan roti, minum anggur adalah sesuatu sajian yang diberikan dalam sebuah acara makan bersama. Apakah itu makan bersama dengan keluarga maupun dengan tamu. Jadi ketika Yesus juga memberikan atau menetapkan perjamuan malam atau perjamuan Tuhan ini, yang seperti disinggung oleh Paulus, tentunya juga dilatar belakangi oleh sebuah kehangatan
kehidupan sosial yang sama. Artinya sebagai keluarga mereka menikmati makan malam bersama, di mana roti dan anggur itu sudah menjadi sajian. Nah, dalam peristiwa Yesus menetapkan perjamuan malam itu kepada para muridnya dan kepada semua orang percaya, nah kita melihat bahwa Yesus mempergunakan momen itu untuk menyatakan maksud kedatangannya ke dalam dunia ini. Ya, jadi saudara, seperti klaim Paulus bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam itu sebelum dia ditangkap, maka dia memberikan penetapan perjamuan malam itu kepada para muridnya. Dan itu tadi kita lihat di dalam ayatnya yang ke-23, ketika dia berkata di Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian pula dengan cawannya sesudah makan, dan dia juga mengucapkan syukur dan dia memberikan kepada mereka peringatan bahwa setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa Yesus mempergunakan roti itu menjadi gambaran daripada tubuhnya yang akan diserahkan, yang akan diremukkan, yang akan dihancurkan. Ya. Jadi saudara jangan berpikir bahwa perjamuan malam pada waktu itu seperti yang kita laksanakan hari ini. Tidak. Ya, tidak ya saudara, bukan seperti yang biasa kita kerjakan ya, roti atau hosti yang sudah dibikin sekecil mungkin itu lalu dibagi-bagikan. Demikian pula dengan anggur yang sudah dituang di gelas kecil lalu dibagi-bagikan. Tidak seperti itu. Jadi Yesus mempergunakan roti yang cukup besar ya, roti yang besar. Dan kita melihat tadi tindakannya di situ, dia mengambilnya, lalu mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan. Jadi dari satu roti yang besar itu dipecah-pecahkan, dibagikan kepada para murid. Nah, jadi sebenarnya di dalam Yesus melakukan hal itu, dia sedang mengungkapkan sebuah simbol kesatuan akan tubuh Kristus ini. Ketika dia berkata, inilah tubuhku. Nah, siapa tubuh Kristus? Ya, gereja Tuhan. Ya, jadi memahami nats ini, memahami apa yang disampaikan oleh Paulus ini harus di dalam dasar yang seperti ini. Ya, jadi Yesus mengambil satu roti, dan roti itu menjadi lambang daripada dirinya yang dihancurkan, yang dipecah-pecahkan, yang dibagikan kepada orang-orang percaya. Ya. Dan demikian pula dengan anggur dari cawan yang satu itu dibagi-bagikan kepada mereka pada waktu malam itu. Jadi roti yang satu lalu cawan yang satu itu menjadi bagian yang dinikmati oleh para murid pada kesempatan malam hari itu. Nah, itu sebenarnya berbicara tentang gambaran atau simbol kesatuan daripada umat Tuhan di dalam tubuh Kristus ini. Jadi itu poin yang pertama. Yang kedua saudara, hal yang paling penting ketika Yesus berbicara tentang perjamuan malam ini, maka kita melihat bahwa ada satu pesan yang paling penting di dalam perjamuan mereka pada malam itu, yaitu bahwa ketika kamu makan roti, ketika kamu minum anggur, ingatlah akan aku. Jadi sebuah pesan untuk terus mengingat kepada Kristus. Apa yang diingat? Yang diingat itu adalah apa yang telah dikerjakan oleh Kristus. Mulai dari inkarnasi. Ya, diinkarnasi lalu dia melayani, lalu dia nanti suatu ketika nanti akan disesah, akan dibunuh, akan mati di atas kayu salib. Dan lalu serentetan dengan itu nanti dia bangkit, lalu dia naik ke surga.
Nah, pesan ini dia sampaikan kepada para murid dan juga kepada orang-orang percaya di segala zaman dan di segala tempat untuk mengingat akan Dia yang telah melakukan hal itu. Jadi momen pelaksanaan perjamuan kudus itu sebagai momen di mana kita mengingat apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus demi penyelamatan kita. Jadi yang diingat itu adalah Kristus yang telah melakukan segala macam daya upaya untuk menyelamatkan kita. Kita yang adalah manusia berdosa. Karena kita tidak mampu menyelamatkan diri, maka Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia mewakili kita karena dia manusia sejati. Dan dia juga datang dari Allah untuk menjadi perantara antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Maka Yesus sekarang menjadi korban, menjadi jembatan, menjadi penghubung antara Allah yang kudus dengan kita yang berdosa. Ya, jadi itu yang kita ingat, yaitu Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya. Meskipun memang pada waktu perjamuan malam itu kematiannya di salib itu masih belum terjadi, tapi ini kan sesuatu yang akan dilakukan ke depan, mengingat akan Dia, karena rangkaian daripada pekerjaannya itu akan terus diingat sepanjang sejarah. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, kita melihat juga bahwa apa yang dikatakannya di situ di dalam ayatnya yang ke-26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi momen perjamuan kudus itu menjadi sebuah momen di mana kita harus ingat bahwa kita sedang berjanji kepada Allah. Kita mau terlibat di dalam pemberitaan kematiannya. Ya, jadi dikatakan di situ ya, memberitakan kematiannya. Memberitakan kematiannya itu apa? Pemberitaan Injil. Makanya saudara tahu saya dalam beberapa waktu ini setelah masa COVID ini, saya bekerja keras secara pribadi ya untuk ambil bagian dalam pemberitaan. Selain daripada di mimbar, juga melalui media sosial ini, apakah di YouTube, apakah di Facebook. Akhir-akhir ini saya sedikit terlibat di TikTok karena saya tahu banyak orang yang menonton di situ ya. Jadi daripada kita hanya selfie, daripada kita hanya joget-joget itu di TikTok yang nggak beraturan itu, nggak jelas itu. Yang lebih baik apa salahnya setiap orang Kristen itu ambil bagian. Ya setidaknya 1-2 orang mendengar tentang Injil di situ, ya kita sampaikan, kita ambil kesempatan untuk berbagi tentang berita sukacita kematian Yesus di atas kayu salib. Bahkan kebangkitannya juga dari antara orang mati. Karena itu adalah satu paketan seperti yang saya bicarakan di video saya sebelumnya. Mari kita ceritakan itu, mari kita beritakan, mari kita wartakan. Ya, jadi mewartakan itu yang melalui kata-kata. Ya, tidak hanya seperti ada banyak orang Kristen yang takut bersaksi ya. Mereka berkata, oh saya akan memberitakan berita Yesus ini melalui perbuatan saya setiap hari. Tidak hanya itu saudara. Ya, pesan atau perintah untuk mewartakan, memberitakan itu dengan kata-kata, dengan firman, dengan apa yang diucapkan, itu juga disampaikan oleh Yesus dan itu adalah tugas utama kita kan. Ya, panggilan utama kita yang disebut di dalam Matius pasal 28 itu ayat 19 sampai 20 itu adalah amanat agung. Amanat agung itu amanat perintah yang besar yang agung. Itu memberitakan kabar sukacita. Kabar sukacita itu apa? Yesus mati menggantikan kita, menebus kita di atas kayu salib. Dan dia bangkit untuk meneguhkan iman kita bahwa iman kita kepadanya tidaklah sia-sia. Nah, itu yang perlu kita kerjakan. Jadi setiap orang percaya sebenarnya harus mengingat ini. Selain mengingat Yesus yang telah berkorban bagi kita, kita juga harus mengingat sebuah perjanjian. Jadi ketika roti itu masuk dalam mulut kita, kita sedang melakukan perjanjian dengan Tuhan. Kita sedang berjanji, berkomitmen dengan Tuhan bahwa aku mau memberitakan kematian Yesus. Aku mau memberitakan Injil kasih karunia ini supaya orang lain juga boleh menikmati anugerah keselamatan. Itu poin yang ketiga, poin selanjutnya. Yang keempat kira-kira bahwa
dalam perjamuan kudus ini, setiap orang yang ikut di dalamnya itu tidak boleh serampangan atau sembarangan, ya. Tidak boleh sembrono, tidak boleh sesuka hati. Ya. Jadi di dalam ayatnya yang ke-27, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya, berdosa. Ya. Jadi kalau kita menghadap Tuhan melalui perjamuan kudus ini, ya, karena perjamuan kudus ini ditengarai sebagai sebuah sakramennya di dalam kekristenan. Sakramen itu artinya ya sesuatu yang sakral, ya, yang dihargai, yang kita hormati dengan sungguh, maka kita harus mengikutinya dengan rasa benar-benar menjunjung tinggi kekudusan Allah di dalam ambil bagian pada perjamuan kudus itu. Ya. Maksudnya begini, ya, sebelum kita ikut dalam perjamuan Tuhan itu, kita harus menguji diri. Ya. Dalam ayatnya yang ke-28, karena itu hendaknya tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi tidak sembarangan, ya, ikut perjamuan kudus. Maka kalau kita di Kristen Protestan itu hanyalah mereka-mereka yang sudah disedikan, artinya mereka yang sudah mengerti, yang sudah memahami apa arti daripada perjamuan itu. Karena apa? Kalau dilakukan di dalam situasi atau sikap yang sembrono, ya, tidak menjaga kekudusan hidup, itu justru akan mendatangkan hukuman bagi kita. Ya, hukuman bagi kita. Jadi untuk masa-masa sebuah proklamasi iman, ya, karena pada waktu itu sebuah momen atau momentum di mana Injil benar-benar sedang digalakkan untuk diberitakan. Ya, memang hal seperti ini, misalnya penegasan tentang kekudusan Allah itu ya sangat jelas, ya. Ya, makanya dikatakannya di situ tadi di dalam ayatnya yang ke 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Yang meninggal, sakit dan meninggal gara-gara mengikuti perjamuan kudus dengan tidak menguji diri. Jadi menguji diri ini artinya, kalau di gereja-gereja Calvinis itu ya ada istilahnya itu 1 minggu sebelum pelaksanaan perjamuan kudus ada yang disebut dengan censura morum. Ya, censura morum itu artinya waktu itu 1 minggu sebelum pelaksanaan perjamuan kudus itu orang percaya diberi waktu untuk mengoreksi diri, untuk berefleksi, untuk melihat dirinya, berkaca pada firman Tuhan, melihat dirinya, apakah dirinya sudah sungguh-sungguh melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidupnya atau tidak. Karena kalau tidak, firman Tuhan katakan itu mendatangkan hukuman bagi kita. Jadi itu justru perjamuan kudus itu ya hati-hati, ya, mengikutinya, ya, jangan sembarangan, ya, harus dengan pengujian diri, betul-betul merefleksikan hidup ini. Kalau sekiranya ada dosa, kalau sekiranya ada pelanggaran yang pernah kita lakukan, yang sudah kita lakukan, ya mari jujur di hadapan Tuhan sebelum ikut perjamuan Tuhan, ya. Karena itu adalah gambaran tentang tubuh dan darah Yesus Kristus yang akan kita terima, di mana kita akan terlibat ikut di dalam kematiannya dan kebangkitannya. Jadi saudara, biarlah setiap orang percaya yang mau ikut dalam perjamuan Tuhan ini betul-betul memikirkan hal ini, dan apa yang saya jelaskan ini biarlah boleh menjadi penguatan kita, bahwa Yesus Kristus telah berbuat baik bagi kita, memberikan segalanya bagi kita, memberikan tubuhnya, memberikan darahnya tercurah di atas kayu salib. Mari kita respon dan mari kita hargai di dalam hidup kita. Mari kita melakukan apa yang berkenan kepadanya. Mari kita bertobat dari segala dosa yang telah kita lakukan, dan Tuhan akan memberkati. Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan kita kekuatan menjalani hidup ini di dalam anugerah dan keselamatan yang telah Dia sediakan. Tuhan memberkati.
Amin.